Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh alam semesta, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan planet kalian tetap aman ya kan? Oke lah, sesuai permintaan kali ini kita akan bahas lagi salah satu film yang memiliki tema sihir di dalamnya. Sebuah film fantasi yang dibintangi oleh Heath Ledger, Matt Damon, Lena Headey, dan Monica Bellucci. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai film The Brothers Grimm. Cerita berawal pada tahun 1811, di mana kala itu dua pria berkuda yang biasa dikenal dengan sebutan Grimm bersaudara mendatangi sebuah kota bernama Karlstad, salah satu wilayah di Jerman yang saat itu masih dikuasai oleh Prancis. Kedatangan Grimm bersaudara yang telah dikenal sebagai pembasmi penyihir ini tentu sangat disambut baik oleh para penduduk, termasuk juga wali kotanya. Karena mereka berharap agar Grimm bersaudara yang terdiri dari Wilhelm Grimm serta adiknya Jacob Grimm bisa membantu mereka untuk mengatasi teror dari hantu penyihir yang selama beberapa hari belakangan selalu meneror para penduduk setempat. Dan setelah mencatat seluruh kesaksian serta sepakat dengan harga yang ditentukan, Grimm bersaudara pun mulai beraksi dengan diikuti oleh salah satu penduduk desa yang akan menjadi saksi dalam proses pembasmian tersebut. Walaupun awalnya terlihat cukup sulit, namun pada akhirnya Grimm bersaudara mampu menyelesaikan tugas mereka untuk melenyapkan hantu penyihir yang selama ini meneror kota tersebut. Witch, where we going to go? She's dead. I must tell the whole town. Akan tetapi yang tidak disadari, ternyata dari awal teror hantu penyihir serta semua tetek bengeknya hanyalah sebuah settingan yang sengaja dibuat oleh Grimm bersaudara bersama dengan dua anggota timnya untuk mendapatkan sejumlah uang sekaligus melambungkan nama Grimm bersaudara sebagai tim pemburu penyihir yang paling disegani. Setelah itu, Will meminta kedua anggota timnya untuk berangkat terlebih dahulu ke kota Hamburg untuk melancarkan rencana tipuan berikutnya. Hingga di malam harinya, Will serta Jack ikut menghadiri pesta yang diadakan oleh penduduk kota Karlstad untuk merayakan keberhasilan mereka melenyapkan teror hantu penyihir. Akan tetapi, ketika Grimm bersaudara sedang tidur terlelap, tiba-tiba mereka disergap serta ditangkap oleh beberapa pasukan Prancis yang dipimpin oleh Mercurio Cavalli. Will serta Jack kemudian dihadapkan kepada salah seorang jenderal Prancis bernama De la Tombe. De la Tombe ya, bukan Ketombe. Di mana De la Tombe yang telah mengetahui tentang kepalsuan dari Grimm bersaudara setelah melakukan penyiksaan serta interogasi kepada kedua anggota timnya. Untuk itu, De la Tombe kemudian mengaitkan penipuan Grimm bersaudara ini dengan kejadian hilangnya 10 anak di sebuah desa bernama Marbaden. Namun dengan jelas Jack serta Will menolak tuduhan itu. Karena selain Marbaden adalah tempat yang sangat jauh, mereka juga tidak mungkin melakukan penculikan tersebut. Mendengar hal itu, Jenderal De la Tombe kemudian memaksa Grimm bersaudara untuk pergi ke Marbaden demi menangani masalah hilangnya 10 anak itu, dengan dikawal oleh Cavalli bersama dengan beberapa pasukannya. So you mean if we work for you, that's right, Jack. French. Sesampainya di desa Marbaden, Jack serta Will justru disambut dengan todongan senjata dari para penduduk yang ternyata sama sekali tidak pernah mengenal bahkan mendengar nama Grimm bersaudara. Beruntung tidak lama kemudian datanglah seorang anak kecil yang pernah mendengar nama Grimm bersaudara, lalu menjelaskan kepada penduduk lain bahwa Grimm bersaudara adalah pemburu penyihir yang sangat terkenal. You are, son, the famous Brothers Grimm. Look at this strapping young lad. Pada akhirnya para penduduk pun mempercayai Jack dan juga Will serta mengungkapkan masing-masing kesaksian mengenai hilangnya anak-anak mereka yang diduga diculik oleh seorang penyihir yang tinggal di dalam hutan tidak jauh dari desa mereka. Dan seperti biasa, Jack selalu menuliskan kesaksian-kesaksian yang dia dengarkan ke dalam buku catatannya. Setelah informasi dirasa cukup, Will kemudian meminta seseorang untuk memandu mereka memasuki hutan. Namun, para penduduk justru ketakutan dan lantas menyarankan agar Will menemui seorang pemburu terkutuk bernama Kraus. There is one. Who? The trapper. The cursed one. Tidak ada pilihan lain, Grimm bersaudara pun mendatangi rumah dari si pemburu terkutuk yang ternyata di dalam rumah tersebut hanya tinggal seorang wanita cantik bernama Angelica. Singkat dari percakapan mereka, diketahui bahwa dua adik Angelica juga ikut menjadi korban dari 10 anak yang menghilang. Untuk itu, Angelica pun bersedia memandu Grimm bersaudara untuk memasuki hutan. Tidak lama setelah memasuki hutan, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Karena menurut Angelica, kuda-kuda yang mereka tunggangi tidak akan mau untuk melangkah lebih jauh.
Dan tidak lama setelah itu, tibalah mereka di sebuah tempat dengan bangunan menara tua yang tidak memiliki pintu masuk. Yang menurut Angelica dari cerita sang ayah, menara itu dibangun oleh seorang raja berabad-abad yang lalu sebagai tempat pernikahannya dengan seorang ratu yang memiliki kecantikan luar biasa. Namun sayang, ketika upacara pernikahan dimulai, tiba-tiba wabah yang sangat mematikan datang dan merenggut seluruh anggota istana. Hanya menyisakan sang ratu cantik jelita yang selamat dari wabah itu, di mana sang ratu kemudian mengurung diri di dalam menara tersebut. My princess isn't afraid, is she? Beberapa saat kemudian, Jack yang sedang menuliskan cerita di buku catatannya dikejutkan dengan akar pohon yang bisa bergerak dengan sendirinya. Di waktu yang sama, tiba-tiba muncul ratusan burung gagak yang kemudian terbang mengitari menara itu. Dalam peristiwa ini, Will yang tidak menganggap kejadian-kejadian itu adalah hal yang penting, lantas menyarankan agar semuanya kembali ke desa dan melanjutkan investigasi keesokan harinya. Akan tetapi di sini mereka justru dibingungkan dengan dari arah mana mereka sebelumnya datang. Beruntung, Angelica yang sudah paham dengan keadaan hutan ini lantas meminta petunjuk kepada seekor katak. Ya sudah jelas hal itu pun membuat yang lain merasa aneh dan skeptis dengan tindakan Angelica. Namun keraguan itu pun seketika sirna ketika mereka ternyata berada di jalan yang benar setelah mengikuti petunjuk dari seekor katak. Di sini sempat terlihat bahwa kuda Jack memiliki tingkah laku yang cukup aneh. Dan yang tidak Jack sadari, di mulut kudanya muncul beberapa laba-laba kecil. Sesampainya di desa, Will segera mengumumkan bahwa ekspedisi mereka bisa dibilang cukup berhasil karena banyak hal yang bisa dipelajari dan berjanji akan kembali ke dalam hutan keesokan paginya. Akan tetapi di sini Angelica menolak untuk ikut kembali masuk ke dalam hutan dengan rombongan Grimm bersaudara. Sesuai dengan kesepakatan di awal bahwa Angelica hanya menunjukkan jalan masuk ke dalam hutan tersebut. Mendengar hal itu, Jack pun tidak tinggal diam. Dia kemudian mencoba untuk berbicara dengan Angelica. Di dalam percakapan mereka akhirnya diketahui bahwa ternyata ayah Angelica telah meninggal dunia karena dibunuh oleh serigala sejak musim dingin yang lalu. Lalu disusul dengan kedua adik perempuannya yang tiba-tiba menghilang. Namun tidak lama kemudian, suasana pun memanas ketika Will ikut datang dan membujuk Angelica. So tell me again, famous brother Grimm, how exactly do you intend to save us? Malam harinya ketika semua orang sedang tertidur, ada seorang anak kecil yang terbangun dari tidurnya setelah mendengar bisikan meminta tolong. Anak itu pun kemudian bangkit dan lantas mengikuti asal suara tersebut yang ternyata berasal dari kuda milik Jack. Dan ketika si anak mendekati kuda itu, tiba-tiba saja dari mulut kuda tersebut muncul jaring laba-laba yang cukup kuat, yang lama-kelamaan semakin bertambah banyak, dan dengan cepat membungkus tubuh si anak kecil, yang pada akhirnya tubuh anak itu pun ditelan oleh kuda milik Jack. Di sisi lain, Jack serta Will akhirnya terbangun setelah mendengar suara berisik dari seekor kuda. Mereka lantas keluar dan segera dikejutkan dengan kuda milik Jack yang mulutnya dipenuhi jaring laba-laba, serta sempat terlihat sesosok anak kecil di dalam mulut kuda tersebut. Sebelum akhirnya kuda itu pun melarikan diri. Beruntung di waktu yang sama datanglah Angelica yang lantas melakukan pengejaran bersama dengan kudanya. Jack serta Will kemudian bergegas untuk mengambil kuda demi ikut melakukan pengejaran. Disusul juga Cavaldi serta dua pengawalnya. Akan tetapi ketika memasuki hutan, pergerakan mereka tiba-tiba dihalangi oleh beberapa pohon yang bisa bergerak dengan sendirinya. Tidak lama kemudian, Angelica berhadapan dengan seekor serigala yang diduga adalah pembunuh ayahnya. Sedangkan Jack serta Will yang terkepung oleh pohon-pohon yang bisa bergerak, awalnya coba diselamatkan oleh dua pengawal Cavaldi. Namun sayangnya, dua pengawal itu pun justru meninggal. Sementara itu, Angelica yang masih berhadapan dengan serigala pada akhirnya menjatuhkan senjatanya saat dia menyadari bahwa mata serigala itu sangat mirip dengan mata ayahnya. His eyes. Singkatnya, Jack, Angelica, serta Will berhasil selamat dan keluar dari dalam hutan. Akan tetapi, Cavaldi yang menyadari anak buahnya telah meninggal justru menuduh Grimm bersaudara sebagai tersangka dari pembunuhan tersebut. Di mana Cavaldi kemudian membawa kembali Grimm bersaudara termasuk Angelica ke hadapan Jenderal de la Tombe untuk melaporkan kejadian sebelumnya yang dianggap adalah perbuatan dari Grimm bersaudara yang bersekutu dengan pasukan Jerman untuk menggulingkan kekuasaan Prancis secara diam-diam.
Dan hutan yang ada di desa Marbeden adalah sebuah tempat yang digunakan untuk menjebak pasukan Prancis yang terpancing dengan cerita mengenai hilangnya 10 anak. Pada awalnya, Jack serta Will menepis semua tuduhan tersebut. Namun karena alat penyiksa mulai bergerak, mereka pun tidak bisa berbuat banyak selain ikut membenarkan semua perkataan Cavaldi, serta meminta Jenderal de la Tombe untuk kembali mengirim mereka ke dalam hutan, dan berjanji akan membuat pasukan Jerman berkumpul sehingga pasukan Prancis bisa mengepung mereka dengan mudah. Mendengar hal itu, Jenderal de la Tombe pun menyetujui rencana dari Grimm bersaudara. Namun, jika mereka ketahuan melarikan diri, maka Jenderal de la Tombe akan membakar seluruh hutan yang ada di desa Marbeden dan membunuh seluruh orang yang tidak berdosa hanya untuk menemukan Grimm bersaudara. You understand? Singkatnya, Jack serta Will pun kembali ke Marbeden bersama dengan Angelica, Cavaldi, serta 2 anggota tim Grimm bersaudara. Di mana Will yang malah berencana untuk melarikan diri justru bertengkar dengan Jack yang kini mempercayai bahwa tragedi yang ada di Marbeden ini sama persis dengan cerita dongeng masa kecilnya dan meyakini bahwa sang ratu masih berada di dalam menara tua. Untuk itu Jack pun menemui Angelica karena selain untuk membahas tentang keberadaan sang ratu, Jack ternyata diam-diam menyukai Angelica. Akan tetapi di sini pertengkaran antara Jack dan juga Will pun semakin memanas akibat kesalahpahaman, di mana Jack yang marah lantas membawa 2 anggota timnya untuk bergegas menuju ke menara tua yang ada di dalam hutan. Sedangkan Will kemudian mengikuti Jack sendirian karena Angelica ditahan oleh Cavaldi. Alright, we'll just go. Go. Sesampainya di menara tua, ternyata Jack telah menyiapkan sebuah alat pelecit yang rencananya akan digunakan untuk masuk ke dalam menara melalui jendela atas. Jake? Walaupun sempat kembali bertengkar, namun pada akhirnya Jack dan juga Will kembali akur dan bersama-sama mencari cara untuk masuk ke dalam menara. Namun, di waktu yang sama, 2 anggota mereka yang menyadari banyaknya keanehan serta hal yang menakutkan di menara itu lantas memutuskan untuk melarikan diri dengan alasan ingin mengambil sebuah alat yang ada di desa. Sementara itu di desa Marbeden, terlihat seorang anak bernama Sasha sedang mengambil air dari dalam sebuah sumur. Tiba-tiba muncul seekor burung gagak yang jatuh ke dalam sumur tersebut. Dan ketika Sasha mengangkat burung yang terlihat telah mati tersebut, tiba-tiba saja burung itu hidup sembari mengapakkan sayapnya dan mengeluarkan cairan semacam lumpur ke arah wajah Sasha. Dan ketika Sasha mencoba membersihkan lumpur di wajahnya, secara mengejutkan, mata, hidung serta mulut Sasha tiba-tiba menghilang. Keanehan pun terus berlanjut dengan munculnya monster lumpur dari dalam sumur yang kemudian mengambil alih mata serta mulut Sasha. Angelica yang melihat kejadian itu bergegas untuk menyelamatkan Sasha lalu menyerahkannya kepada Cavaldi. Sedangkan dia mencoba untuk melawan monster itu. Namun sayangnya semuanya sia-sia. Yang pada akhirnya Sasha berhasil ditangkap oleh si monster lumpur yang kemudian membawanya masuk ke dalam sumur. Kejadian mengerikan ini juga sempat dilihat oleh 2 anggota Grimm bersaudara yang lantas memutuskan untuk pergi dari Marbeden. Di sisi lain, Jack yang dibantu oleh Will akhirnya berhasil naik ke atas atap menara tua dan mendapati bahwa di sekitar menara tersebut terdapat 12 makam yang melingkar seperti sebuah jam. Jack pun kemudian meminta Will untuk memeriksanya, sedangkan Jack sendiri mencoba untuk masuk ke dalam menara melalui sebuah jendela. Di dalam menara ini, Jack menemukan beberapa perlengkapan kerajaan, juga sebuah buku mantra, serta kain dengan gambaran gerhana bulan. That's the blood moon. 12 crypts. Di sisi lain, Will yang sedang meminta petunjuk jalan kepada seekor katak tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan tubuh Sasha dari dalam sebuah mata air di dekatnya. Dan di waktu yang sama, datanglah seekor serigala yang kemudian bisa berubah menjadi seorang manusia. Will pun bergegas untuk bersembunyi sembari menyaksikan manusia serigala itu mengambil tubuh Sasha lalu meletakkannya ke dalam sebuah makam. Sedangkan Jack yang masih berada di dalam menara kali ini dikejutkan dengan tubuh sang ratu yang ternyata masih utuh berbaring di atas ranjangnya. Dan tidak lama kemudian, datanglah seekor burung gagak yang memasukkan sesuatu ke dalam mulut sang ratu. Yang seketika itu juga membuat sang ratu terbangun. Jack yang terkejut pun lantas berlari ke arah pintu. Namun sayang, pintu itu ternyata adalah sebuah cermin. Dan keanehan pun kembali terjadi, di mana dalam cermin itu, Jack mendapati sosok sang ratu yang sangat cantik jelita tiba-tiba muncul dan membuat Jack tidak mampu melawan rayuan dari sang ratu tersebut. Sementara itu, Will yang mendapati si manusia serigala telah pergi, lantas mendekati makam dan berusaha untuk mengeluarkan Sasha dari makam tersebut. Namun sayang, si manusia serigala ternyata memperkokinya dan lantas menyerang Will menggunakan sebuah kapak ajaib.
Will yang berusaha menyelamatkan diri dari serangan manusia serigala terus mencoba memanggil Jack yang ada di menara. Namun karena tidak mendapatkan jawaban, Will kemudian melemparkan batu, di mana batu tersebut secara kebetulan menghantam cermin yang ada di depan Jack. Dan seketika itu juga membuat Jack tersadar dari rayuan cermin ajaib itu. Dan tanpa pikir panjang, Jack kemudian menggunakan rambut dari sang ratu yang terbaring untuk terjun ke bawah menara dan mendarat tepat di atas manusia serigala. Jack serta Will kemudian mengambil alih kapak si manusia serigala dan juga tubuh Sasha, lalu bergegas untuk kembali ke desa. Dalam perjalanan keluar dari hutan, mereka pun menyadari bahwa kapak yang mereka bawa ternyata memiliki kekuatan untuk membuat tanaman hidup tidak bisa menyerang mereka. Sesampainya di desa, Jack pun akhirnya menyadari tentang mantra dan juga gambaran gerhana bulan yang dia temukan di dalam menara sebelumnya memiliki hubungan dengan hilangnya 10 anak gadis. Yang diduga kuat, itu semua adalah ulah dari sang ratu yang ingin kembali awet muda dengan mengorbankan 12 anak gadis. Dan seharusnya, Sasha adalah gadis ke-12, namun berhasil diselamatkan. Untuk itu, Jack dan juga Will kemudian meminta para penduduk untuk membawa pergi jauh semua anak gadis mereka. Akan tetapi di waktu yang sama, tiba-tiba datanglah Jenderal de la Tombe bersama dengan para pasukannya yang berniat untuk menghukum mati Jack serta Will akibat ulah dari kedua anggota timnya yang kembali ke kerajaan sambil menyebarkan cerita mengenai kejadian aneh di desa Marbeden yang dianggap oleh de la Tombe sebagai cerita bohong dan akal-akalan dari Grimm bersaudara. Dua anggota tim Grimm itu telah dipenggal dan kini giliran Jack serta Will yang akan dibakar hidup-hidup bersama dengan seluruh hutan yang ada di sekitar desa. Malam harinya eksekusi pun dimulai, di mana Will serta Jack diikat kuat sehingga tidak bisa melarikan diri, dan Cavaldi sempat meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan Grimm bersaudara. Yang pada akhirnya pembakaran hutan bersama dengan Grimm bersaudara pun dimulai. De la Tombe bahkan menggunakan beberapa meriam untuk menghancurkan isi hutan tersebut. Namun tanpa disadari, Angelica secara diam-diam datang untuk menyelamatkan Will serta Jack menggunakan kapak milik manusia serigala yang sebelumnya dibawa oleh Jack. Dan mereka kemudian bergegas untuk menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam hutan. Tidak lama kemudian pelarian mereka dihentikan oleh kemunculan manusia serigala yang seketika itu juga membuat Angelica menjadi terpaku setelah menyadari bahwa manusia serigala tersebut adalah sang ayah yang dikabarkan meninggal akibat dibunuh oleh serigala. Namun pada kenyataannya, sang ayah dijadikan budak oleh sang ratu. Dalam kejadian ini, Angelica tanpa sadar menyerahkan kapaknya kepada si manusia serigala, yang kemudian digunakan untuk menyerang. Beruntung Jack serta Will dengan cepat menyelamatkan Angelica. Namun tanpa disadari, dorongan Jack malah membuat Angelica jatuh ke dalam air. Menyadari hal itu, Jack pun bergegas untuk terjun. Akan tetapi, si manusia serigala dengan sigap melemparkan cincinnya, yang seketika itu juga membuat lapisan es tebal dan membuat Jack tidak bisa menggapai Angelica. Yang pada akhirnya, Angelica pun tenggelam lalu menghilang. Dan Jack segera menyadari bahwa Angelica akan dijadikan korban ke-12. Di sisi lain, sang ratu tiba-tiba bangkit, lalu meniupkan udara dari mulutnya. Dan tiupan tersebut lantas berubah menjadi angin kencang yang seketika itu juga mematikan kobaran api yang dibuat oleh De la Tombe dan pasukannya. What tricks? Mengalami kejadian aneh ini, seluruh pasukan Prancis pun justru melarikan diri dan hanya menyisakan Cavaldi, De la Tombe, serta satu ajudannya. Dan setelah menyadari bahwa Grimm bersaudara telah menghilang, De la Tombe pun membawa ajudannya serta Cavaldi untuk masuk ke dalam hutan demi mengejar Jack serta Will. Karena De la Tombe masih saja beranggapan bahwa ini semua hanyalah trik serta tipuan yang dibuat oleh Grimm bersaudara. Di sisi lain, Jack serta Will akhirnya sampai ke menara tua dan lantas berusaha untuk mengeluarkan Angelica dari makam ke-12. Namun karena usaha mereka gagal, mereka pun berniat untuk memanjat menara. Akan tetapi usaha mereka segera dihentikan oleh tembakan dari De la Tombe yang saat itu juga tiba-tiba datang. Di sini, Jack serta Will mencoba menceritakan kejadian yang sebenarnya. Namun De la Tombe sama sekali tidak mempercayai cerita tersebut dan lantas memerintahkan Cavaldi untuk membunuh Grimm bersaudara. Akan tetapi di sini Cavaldi yang juga melihat sendiri kejadian aneh di desa sebelumnya menolak untuk menembak Jack serta Will, yang kemudian justru membuat Cavaldi sendiri yang ditembak mati oleh De la Tombe. Jack mengambil kesempatan ini untuk menyerang dan menjatuhkan De la Tombe, yang pada akhirnya pertempuran 1 lawan 1 pun dimulai, di mana Will melawan De la Tombe, sedangkan Jack berusaha melawan si ajudan.
Singkat cerita, Will pun berhasil membunuh De La Tombe dan Jack juga berhasil masuk ke dalam menara menggunakan papan pelejit. Akan tetapi karena menggunakan senjata yang ada di ruangan itu, Jack pun justru terjebak dengan pengaruh kekuatan dari sang ratu. Tidak lama kemudian, Will juga ikut masuk memanfaatkan tali yang mengikat tubuh Jack. Dan sama seperti Jack, Will juga menggunakan senjata yang ada di ruangan untuk menyerang sang ratu. Yang pada akhirnya, kini kedua bersaudara itu pun harus berusaha untuk saling menahan atas pengaruh sihir di senjata yang ada di tangan mereka. Dan karena mereka tidak memiliki waktu lagi, Will lantas membiarkan senjata di tangan Jack menusuk tubuhnya demi menghentikan pengaruh sihir sang ratu. Alhasil, Jack pun jatuh di depan cermin dalam keadaan sekarat. Di sisi lain, sempat diperlihatkan dengan Cavaldi yang ternyata masih hidup karena peluru yang ditembakkan oleh De La Tombe sebelumnya tertahan oleh baju buatan Grimm bersaudara. Kembali ke dalam menara, sang ratu kemudian memanfaatkan ketidakberdayaan Will untuk menjadikan Will sebagai budaknya, di mana sang ratu kemudian mencabut ornamen yang ada di dada manusia serigala, lalu memindahkannya ke dada Will. Alhasil, si manusia serigala pun jatuh tidak sadarkan diri. Sedangkan Will yang kini menjadi budak sang ratu lantas diperintahkan untuk melanjutkan mantra demi menyelesaikan ritual awet mudanya. Beruntung, Jack yang masih sadar akhirnya bangkit dan mengambil kapak lalu menghancurkan cermin ajaib sang ratu. Alhasil, wujud sang ratu pun juga ikut terpecah belah karena ternyata cermin ajaib itulah titik kelemahan dari sang ratu penyihir. Di waktu yang sama, manusia serigala pun tersadar dan mulai teringat kembali dengan Angelica. Dia lantas bangkit dan mengambil selembar pecahan kaca, lalu membawanya terjun dari menara, diikuti oleh Will yang masih diperbudak oleh sang ratu. Alhasil, kejadian itu pun membuat manusia serigala meninggal bersama dengan tubuh sang ratu yang hancur berkeping-keping. Tidak lama setelah itu, menara tua pun perlahan mulai runtuh. Beruntung, Cavaldi sempat memindahkan tubuh Will untuk menghindari runtuhan menara. Sedangkan Jack ternyata juga selamat setelah berlindung di balik tumpukan tempat tidur. Jack kemudian menghampiri tubuh Will lalu mencabut ornamen yang ada di dadanya dan terus bersedih memandangi tubuh kakaknya yang tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Di sini Cavaldi pun teringat dengan dongeng masa kecilnya tentang adanya kutukan yang mampu dipatahkan oleh sebuah ciuman dari cinta sejati. Untuk itu, Cavaldi pun menyarankan agar Jack mencium Angelica yang sedang terbaring tidak sadarkan diri dengan ciuman yang paling sejati. Dan benar saja, tidak lama kemudian Angelica pun tersadar bersama dengan ke-11 anak yang lain. Menyadari hal itu, Jack pun dengan bahagia kembali mendatangi Will. Akan tetapi, ternyata Will masih belum sadarkan diri. Di sini Jack kembali berniat untuk menggunakan ciuman sejati. Namun, Will tiba-tiba berbisik dan meminta agar bukan Jack yang melakukan ciuman itu. Di sini Jack pun segera sadar dan lantas meminta Angelica untuk mencium Will. Pada akhirnya, ke-11 anak yang hilang pun kembali ke desa, termasuk 2 saudara Angelica, dan disambut dengan sangat bahagia oleh seluruh penduduk Merbaden. Tidak lupa, Cavaldi juga menyerahkan buku catatan milik Jack yang sempat dia selamatkan dari kebakaran sebelumnya. Dan film pun berakhir dengan bahagia. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar planet kalian tetap aman. Silakan like kalau suka, silakan dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.